Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan regresi dalam mata kuliah probabilitas dan statistika. Dan di sini juga saya akan mempresentasikan dengan teman saya Prananda Aditya dengan NIM 3120 10 130 dan dengan saya sendiri Fikri Abi dengan NIM 3120 10 4 17. Dan yang saya hormati Bapak Ari Yuneldi SPD MSI. Agenda presentasi yaitu pengertian regresi, fungsi regresi, rumus regresi, contoh soal regresi. Yang pertama, pengertian regresi. Regresi adalah metode statistik yang dipakai untuk memperkirakan hubungan antara sebuah variabel terikat dan suatu variabel independen atau lebih. Metode ini juga bisa digunakan menilai kekuatan hubungan antara variabel dengan perkiraan masa depan. Analisis regresi termasuk beberapa variasi, yakni linear majemuk, dan non-linear. Model yang paling umum ialah linear dan linear majemuk. Sementara itu, non-linear bisa dipakai untuk kelompok data lebih kompleks karena hubungan antar variabel tidak sejalan. Selanjutnya, fungsi regresi. 1. Memprediksi masa depan. Pertama, fungsi yang dimiliki regresi adalah menganalisis hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Ini termasuk meramalkan resiko dan peluang. Fungsi ini banyak digunakan dalam dunia bisnis. Yang kedua, memperbaiki error. Seorang manajer paling teliti dan serba tahu, bahkan bisa melakukan kesalahan dalam membuat keputusan. Namun dengan fungsi regresi yang dapat memperbaiki kekeliruan, masalah tersebut dapat teratasi. Yang ketiga, memberikan wawasan baru. Pencarian data bisa diberikan wawasan yang baru dan segar. Para pembisnis sering mengumpulkan data-data terkait pelanggan mereka. Namun tanpa analisa regresi yang tepat, semua data tersebut tidak berarti apapun. Yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional. Perusahaan dapat menggunakan fungsi regresi dalam mengoptimalkan operasional bisnis. Sebagai contoh, seorang manajer pabrik menghitung regresi untuk mengetahui dampak dari suhu oven saat memanggang roti, seperti berapa lama waktu penyimpanan setelah matang. Jadi, mereka tidak perlu mengada dampak tanpa data real. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Prananda Aditya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Prananda Aditya akan melanjutkan presentasi. Yang pertama, rumus regresi linear. Rumus regresi linear merupakan model yang menunjukkan hubungan antara satu dependent variable dengan satu independent variable. Inilah rumus yang menyatakan model regresi linear. Y sama dengan A ditambah B, X ditambah E.
Catatan. Y variabel independen. X sama dengan variabel independen penjelas. A konstanta dan B koefisien regresi. Dan E error atau residu. Rumus yang kedua, rumus regresi linear majemuk. Rumus regresi linear majemuk pada dasarnya hampir sama dengan model linear sederhana, tetapi jumlah variabel independennya lebih dari satu. Berikut representasi matematis dari model linear majemuk. Y sama dengan A ditambah BX1 tambah CX2 tambah DX3 tambah E. Catatan, Y sama dengan variabel dependen, X1, CX2, X3 sama dengan variabel independen atau penjelas. A sama dengan konstanta, B, C, D sama dengan koefisien regresi, dan E adalah error atau residu. Contoh soal regresi. Pada tabel berikut, soal yang ini, berilah nama variabel X dan Y sesuai dengan hasil analisisnya, sehingga secara teoretik benar atau rasional. Dan jawabannya, variabel X sama dengan skor tes kecerdasan, variabel X8 frekuensi membaca, variabel Y sama dengan nilai ujian. Saya menggunakan contoh yaitu diduga bahwa besaran nilai ujian bergantung pada besaran skor tes kecerdasan dan frekuensi membaca. Dan di sini presentasi saya akhiri. Bila ada kesalahan kata-kata atau penjelasan saya kurang jelas, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.